Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan makna cerita perumpamaan yang diambil dari Injil Lukas bagian kedua. Perumpamaan keempat adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, diambil dari Lukas 13 ayat 6-9. Perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus bahwa seorang pemilik kebun memiliki pohon ara yang telah ditanam selama 3 tahun, namun tidak menghasilkan buah. Pemilik kebun itu ingin menebangnya, tetapi tukang kebun memohon agar memberi kesempatan pada pohon tersebut selama 1 tahun lagi dengan memberikan perawatan khusus. Tukang kebun percaya bahwa dengan perawatan yang tepat, pohon itu mungkin akan menghasilkan buah. Makna dari perumpamaan ini adalah pohon ara merupakan pohon besar yang dapat mencapai ketinggian sekitar 30 meter. Ia memiliki akar yang kuat dan lebar serta batang yang berdiameter besar. Daun-daunnya berbentuk jari-jari tangan dengan ujung yang runcing. Buahnya kecil dan berwarna ungu kehitaman. Buahnya mengandung nutrisi yang rendah dan jarang dikonsumsi oleh manusia, umumnya oleh burung-burung yang bertengger atau yang bersarang di cabang pohon. Walaupun buah pohon ara bermanfaat sedikit buat pemiliknya, tetapi pemiliknya tetap mengharapkan pohon ara menghasilkan buah walau sedikit. Hal ini pun ditujukan kepada kita yang sudah diberikan talenta dan berkat dari Allah di dalam pertumbuhan rohani kita. Allah menghendaki agar kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sebagai bukti dari iman dan hubungan kita dengannya. Buah ini mencakup karakter yang tercermin dalam kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kerendahan hati, dan kendali diri. Tukang kebun yang memohon agar pohon ara diberi kesempatan selama 1 tahun lagi mewakili kasih karunia Allah dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertobat dan berubah. Kita semua berdosa dan seringkali jatuh dalam dosa, tetapi Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat, memperbaiki kehidupan kita dan menghasilkan buah yang baik. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa kesempatan yang diberikan Allah menunjukkan kesabaran Allah terhadap kita. Namun kesempatan itu tidak selamanya. Ketika kita tidak memanfaatkannya dan tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita, kita dapat mengalami konsekuensi yang serius, seperti pohon ara yang akan ditebang. Perumpamaan kelima adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Diambil dari Lukas 15 ayat 11-32. Di dalam perumpamaan ini, seorang ayah memiliki 2 anak laki-laki. Anak yang lebih muda atau si bungsu meminta warisan baginya dan pergi ke tempat yang jauh untuk hidup dalam kerusakan dan pemborosan. Setelah menghabiskan semua hartanya dalam kehidupan yang sia-sia, anak itu menghadapi kesulitan keuangan saat ada kelaparan di negeri itu. Akhirnya dia sadar akan kesalahannya dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dengan niat untuk meminta ampun dan menjadi hamba di rumahnya. Ketika ayah melihat anaknya kembali, ia merasa kasihan dan berlari menyongsong anaknya, memeluknya dan menciuminya. Ayah itu segera mengeluarkan pakaian terbaik dan memberikan cincin serta sepatu yang baik untuk anaknya. Dia juga mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kepulangan anak yang hilang ini. Anak yang lebih tua atau si sulung yang tidak pernah meninggalkan ayahnya merasa cemburu dan tidak puas dengan perlakuan yang ayah berikan kepada adiknya yang prodigal itu atau yang nakal itu. Namun ayah menjelaskan bahwa karena adiknya telah hilang dan kembali, mereka harus merayakannya dan bersuka cita.
Makna dari perumpamaan ini, yang pertama, anak bungsu melambangkan orang yang melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, lebih banyak menuntut hak dan kebebasan. Kondisi ini diperparah dengan masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik. Ada uang, maka semua orang mengakui dan menghargainya. Tetapi jika tidak ada uang, semua orang menjauhinya. Untungnya ketika kehidupan semakin sulit dan menderita, ia ingat semua kebaikan keluarga, terutama ayahnya yang penuh kasih. Ia mau minta ampun kepada ayahnya dan bertobat atas segala sikap dan perbuatannya. Sedangkan yang kedua, anak sulung melambangkan orang yang taat dan melakukan kehendak ayahnya, tetapi hanya berpikir untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Yang penting, saya sudah hidup dengan baik. Saya sudah berada di tempat yang baik, tanpa memikirkan hal-hal lain yang bisa dia lakukan. Di dalam cerita ini, tidak ada usaha dari si sulung untuk menasihati apa yang telah dilakukan si bungsu dan mencari keberadaan adiknya yang bungsu. Kepergian si bungsu menjadi keuntungan baginya. Si sulung marah dan cemburu melihat ayahnya menyambut kedatangan si bungsu tanpa mempermasalahkan apa yang telah dilakukan oleh si bungsu. Bahkan memberikan yang terbaik bagi si bungsu dan mengadakan pesta menyambut kedatangannya. Yang ketiga, ayah adalah melambangkan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Ia memberikan hak waris kepada si bungsu walaupun belum melakukan kewajiban sepenuhnya untuk membantu ayahnya. Hak waris yang diberikan berupa kehendak bebas untuk memilih berbuat baik, yaitu melakukan kehendak Allah, atau melakukan yang jahat menuruti kehendak sendiri. Pilihan mengandung konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Tetapi Allah memberi kesempatan kepada orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan untuk memohon pengampunan dan bertobat. Allah menerimanya dengan tangan terbuka dan merayakan keselamatan dan pertobatan orang berdosa tanpa memandang masa lalu atau perbandingannya dengan orang lain. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa perumpamaan ini mengajarkan pentingnya pengampunan, kasih karunia, dan sukacita dalam menerima orang berdosa yang bertobat kembali kepada Allah. Ini juga menekankan pentingnya menjauhkan diri dari kesombongan, penghakiman, dan cemburu terhadap keselamatan orang lain. Perumpamaan keenam adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang pertama adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama yang dianggap suci dan saleh. Orang kedua adalah seorang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa dan tidak dihormati oleh masyarakat. Orang Farisi berdiri sendiri dan berdoa dengan sikap yang penuh kecongkakan, mengucapkan terima kasih kepada Allah karena dia merasa lebih baik daripada orang lain dan telah menjalankan banyak perbuatan baik. Di lain pihak, pemungut cukai berdiri jauh, bahkan tidak berani menoleh ke langit dan meminta belas kasihan Allah karena dia menyadari akan dosa-dosanya. Makna dari perumpamaan ini bahwa adanya kecongkakan dan kesombongan, yaitu dari orang Farisi mewakili sikap congkakan dan kesombongan. Dia merasa lebih baik daripada orang lain dan mengandalkan perbuatannya sendiri untuk memperoleh nilai di hadapan Allah. Sikap ini tidak bisa diterima oleh Allah. Allah melihat hati dan niat kita, dan Dia menginginkan kerendahan hati yang sejati. Yang kedua adalah kerendahan hati dan pengakuan dosa. Ini dilambangkan oleh pemungut cukai mengakui segala dosa-dosanya dan memohon belas kasihan Allah. Sikap rendah hati dan kesadaran akan kelemahan dan dosa-dosa kita penting dalam hubungan kita dengan Allah.
Allah memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang merendahkan diri dan mengakui kebutuhan mereka akannya. Yang ketiga adalah hukum kasih dan keadilan. Tuhan Yesus menekankan bahwa siapapun yang meningkatkan atau meninggikan dirinya akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Allah sangat menghargai kerendahan hati, kejujuran, dan kerendahan diri. Allah melihat hati yang tulus dan siap untuk memberi pengampunan dan belas kasihan kepada mereka yang merendahkan diri. Sebagai kesimpulan, perumpamaan tentang seorang Farisi dengan pemungut cukai adalah pentingnya sikap kerendahan hati, pengakuan dosa, dan kesadaran akan kebutuhan belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Allah melihat hati kita dan menghargai sikap hati yang benar. Kita harus bersikap rendah hati, mengandalkan kasih dan pengampunan Allah, dan tidak mengandalkan diri sendiri dalam hubungan kita dengan Allah. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan congkak hati. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.